dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ini tentang perumpamaan perjamuan kawin. Ya, Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kita mau baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Matius 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita baca bersama-sama ya yang ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, di sini kita melihat tentang perumpamaan perjamuan kawin. Di sini ada seorang raja diceritakan dia akan mengadakan sebuah pesta. Dan sebenarnya dia sudah memberikan undangan kepada orang-orang yang akhirnya, tapi di sini ada orang-orang yang sudah diundang tetapi dia tidak mau datang atau tidak mau hadir. Ya, di sini ada 3 tipe orang, saudara. Yang pertama adalah orang yang mendapat undangan tapi dia nggak mau hadir. Dia sibuk dengan usahanya, dia pergi ke ladangnya dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang diundang tapi tidak berpakaian pesta. Nah, saudara, kita mau belajar saat ini, kita mau merenungkan. Kita ini sebagai orang Kristen, seringkali kita diomong, kamu ini adalah umat yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Betul? Kita semua orang yang sudah ditebus, kita adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Tapi seringkali banyak banget kita yang puas hanya dipanggil. Oh, saya terpanggil untuk melayani sebuah gereja. Saya terpanggil untuk menjadi seorang pendoa syafaat dan lain sebagainya. Kita seringkali puas hanya dipanggil. Tapi Tuhan gak mau, saudara, kita berhenti sampai dipanggil saja. Tuhan mau kita dipanggil, terlebih lagi dipilih. Ya, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah terpanggil. Karena kita sudah mengenal Yesus. Ya. Otomatis, saudara, kalau orang mengadakan sebuah pesta, yang dipanggil ke pestanya adalah orang-orang yang mengenal akan orang yang punya pesta. Betul, saudara? Ya. Kalau kita nggak mengenal yang punya pesta, biasanya kita nggak dipanggil, saudara.
Ya, jarang banget orang yang dipanggil nggak kenal Tuhan atau nggak kenal yang punya pesta kok dipanggil, nggak pernah. Kalau kita mau menjadi orang yang dipanggil, kita harus mengenal Tuhan kita. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini dan setiap kita yang mendengarkan, saudara sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Otomatis saudara adalah orang-orang yang sudah terpanggil untuk masuk ke dalam ruang pesta. Ya. Tapi masalahnya banyak orang yang sudah dipanggil tapi tidak mau masuk ke ruang pestanya Tuhan. Karena dia sibuk dengan apa yang dikerjakannya. Ya. Saudara, di sini dikatakan saat raja ini mengundang orang untuk masuk ke ruang pestanya, yang dilakukan adalah apa? Dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang, bahkan yang tidak kenal pun, karena yang sudah dipanggil gak mau datang. Raja ini ngomong, udah kamu panggilin tuh orang-orang yang di pinggir jalan, yang adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengenal yang punya pesta ini. Tapi dia berkata apa? Kamu undang. Dan kalau zaman dulu saudara, seorang raja saat mengundang pesta, dia akan memberikan juga jubah atau seragam. Nah saudara, saya punya pengalaman ini. Waktu beberapa tahun yang lalu, kebetulan Ibu Nani sebenarnya yang diundang untuk menerima sebuah penghargaan dalam usahanya. Gitu. Waktu itu ada penghargaan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi. Ya. Dan waktu itu orang-orang yang akan diberikan penghargaan ini diberikan undangan, ya. Kamu ini berlaku hanya untuk 2 orang, ya. Dan itu diberikan undangan dan juga baju, saudara. Diberikan batik khusus. Jadi kita kalau mau menemui presiden, itu aja kita diberikan jubah khusus. Gak boleh, kan kita bisa aja kan, yang namanya, oh menurut saya baju yang saya pakai ini udah bagus, udah layak untuk bertemu dengan Bapak Presiden mungkin. Itu kan menurut persepsi masing-masing. Tapi seorang raja saat dia mengundang, dia akan memberikan yang namanya jubah pesta. Ini pun terjadi di Alkitab ini. Saat seorang raja mengundang, dia memberikan jubah pesta. Tapi apa yang kita lihat di sini, saat mereka datang ke pesta itu, raja ini melihat ada orang-orang yang tetap tidak mengenakan jubah pesta. Betul saudara? Di sini raja berkata, oh aku melihat, aku kan sudah mengasih jubah pesta itu. Kamu tinggal mengenakannya saja. Itu pun masih banyak orang yang dipanggil gak memakai akan jubah pesta. Dan akhirnya dia dicampakkan, gak boleh masuk ke ruang pesta, gak bisa menikmati ruang pesta. Saudara, saya mau bahas yang namanya jubah pesta. Jubah pesta ini apa sih sebenarnya? Kalau kita baca dalam Wahyu 19 ayat 8, Wahyu 19 ayat 8, coba ditampilkan. Wahyu 19 ayat 8. Ini mengenai jubah pesta itu, saudara. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ya, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara, arti kata kudus yang kita biasa berkata dengan kados bahasa Ibraninya, itu artinya adalah next level. Next level artinya apa? Berarti ada standar yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita harus penuhi, untuk kita boleh masuk ke dalam ruang pestanya Tuhan. Nah, standar ini apa? Standar ini semuanya sudah tertulis di Alkitab, saudara. Kita nggak pakai standar dunia, tapi kita pakai yang namanya standar firman. Jangan pakai standar dunia jangan pernah engkau merasa standar dunia itu sudah cukup buat Tuhan. Enggak, saudara. Karena banyak sekali
firman kalau kita baca ya, contoh ya saudara. Kalau engkau disakiti, kalau menurut standar dunia apa yang harus dilakukan? Kita membalas. Tapi kalau menurut firman beda loh saudara standarnya. Kalau engkau disakiti, engkau harus mengampuni. Kalau engkau mau diberi, engkau harus memberi. Ini enggak ada standar di dalam standar dunia saudara. Ini adalah standar surga. Bahkan Tuhan berkata, kalau kamu mau menjadi kaya, apa yang harus dilakukan? Bekerja dengan keras? Cukup itu aja? Enggak loh saudara. Dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Karena saya banyak sekali melihat orang-orang yang kaya, orang yang penuh yang menurut standar kaya dunia itu kan materi saudara. Betul saudara? Banyak kan, itu adalah orang yang berhasil, yang dilihat banyak kan cuma materinya saja. Tapi saya banyak sekali mendengar cerita orang-orang yang kaya. Bahkan saya dengar waktu itu anak seorang pengusaha Korea yang saudara pasti tahu, Samsung gitu ya. Saya heran anaknya bisa bunuh diri saudara. Itu kan maksudnya kalau kita lihat seolah-olah orang ini sudah berkecukupan, sudah berlimpah, tapi dia sampai bunuh diri, itu berarti kan ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Nah, standar yang diberikan oleh Tuhan itu adalah standar yang ada dalam firman Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam ruang pestanya Tuhan, kita harus kenakan jubah yang baru. Bukan jubah yang menurut kita baik atau bagus, tapi jubah yang dari Tuhan, sang orang yang mempunyai pesta itu saudara. Ya, saya masih ingat saudara kalau melihat yang namanya pemilihan Miss Universe atau pemilihan idol saudara. Itu kan yang orang yang daftarkan banyak banget. Ya, bahkan orang yang sudah masuk, udah masuk 50 besar. Sudah dipanggil itu ke masuk 50 besar. Tapi yang akan dipilih itu bukan 50, cuman 10 kalau Miss Universe. Ya. Dan saya pernah bertanya-tanya seperti ini, kenapa sih Miss Universe ini selalu mengalami yang namanya karantina? Benar gak saudara? Dari 50 nanti kalau udah dipilih dari 10, sebelum mereka ditampilkan di acara, mereka akan menjalani yang namanya karantina. Tujuannya apa saudara karantina? Ada yang tahu gak? Karantina ini tujuannya sebenarnya untuk menyamakan standar. Jadi engkau saat orang mendaftar misalnya siapa? Putri dari Sion gitu misalnya, putri dari Cirebon mewakili Jawa Barat untuk masuk ke sana. Itu kan dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan lama yang di rumah, benar saudara? Ya, mereka punya kebiasaan sendiri dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menjadi seorang Miss, apalagi yang namanya Miss Universe, itu ada standar. Saat engkau berbicara di depan umum, apa yang harus dilakukan, tangannya harus gimana, gitu. Gak bisa sembarangan berbicara, harus berpakaian dengan baik menurut standar Miss Universe itu saudara. Gak bisa pakai standar dunia atau standar umum, gak bisa. Nah, tujuan di karantina itu adalah untuk menyamakan standar. Kalau engkau mau dipilih menjadi orang-orang yang pilihan Tuhan, engkau harus mau mengikuti yang namanya karantina. Yang namanya karantina itu gak enak saudara, karena engkau dipisahkan dari dunia ini. Engkau gak bisa melakukan apa yang biasanya dunia ini lakukan. Tapi kita harus menjalani peraturan prosedur yang ada di ruang karantina. Ya, seringkali kita sekarang zamannya musim seperti ini, seringkali kalau kita pulang dari kota mana atau dari luar negeri, yang ada kita harus menjalani apa? Karantina dulu.
Karantina berapa lama? 2 minggu, saudara. Tujuannya apa? Supaya badan kita ini dianggap, oh kita ini kalau kita dari luar negeri, barangkali kita terkontaminasi oleh virus, masih gak aman. Kita harus dinetralkan dulu. Kita lihat dulu nih, kalau kamu selama 2 minggu ini kamu aman, baru kamu boleh keluar. Itu yang namanya karantina, saudara. Menyamakan level standar. Kalau kita mau mengalami dan masuk dalam ruang pesta, mau gak mau, kita harus menjalani yang namanya karantina. Kita harus belajar apa sih peraturan-peraturannya supaya saya dapat masuk dalam ruang pestanya Tuhan. Belajar merenungkan firman Tuhan. Kalau enggak, saudara, engkau akan dicampakkan. Kita enggak akan pernah bisa menikmati ruang pesta. Saudara, kalau saudara ingat, waktu kemarin hari Selasa diputarkan tarian waktu acara di tempat ini tahun 98, yang itu adalah tahun resesi buat Indonesia. Semuanya tahu tahun resesi. Bahkan di lagunya itu saya nggak tahu, itu kayaknya lagu bikin baru itu pasti. Karena kata-katanya saat di tengah resesi, apa ya ngomongnya ya? Pokoknya kita bisa menikmati anugerah Tuhan lah. Di tengah resesi kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Gedung ini pun jadi di tengah resesi, saudara. Jadi artinya apa? Tuhan menyediakan resepsi di tengah resesi. Tuhan Yesus sudah menyediakan, ayo nak kamu masuk ke dalam ruang pestaku. Karena dalam ruang pestaku tidak kenal yang namanya resesi. Resesi ini bukan hanya berbicara tentang keuangan, saudara. Hari-hari ini yang banyak hilang dalam hidup seseorang adalah rasa damai sejahtera. Gak ada, saudara. Hari-hari ini orang mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, resesi ini, saudara. Dan engkau gak boleh, Tuhan gak mau engkau hidup dalam kekhawatiran. Tuhan gak mau engkau hidup dalam ketakutan. Tuhan berkata, aku menyediakan Mazmur 91 dalam hidupmu. Saat engkau ada di dalam lindungan Tuhan, saat engkau berlindung hanya kepada Tuhan, engkau menikmati yang namanya perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Sehingga engkau tidak perlu yang namanya khawatir, engkau tidak perlu yang namanya takut. Di tengah resesi ini Tuhan juga menyediakan janjinya, firman-Nya, Yesaya 60 terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah engkau interpretasikan Yesaya 60 ini dengan pemikiranmu sendiri. Karena Tuhan punya standar sendiri. Pakai caranya Tuhan. Yang perlu kita lakukan saat kita ada dalam masa karantina ini, kita harus mendeklarasikan setiap firman, setiap janji Tuhan. Sampai firman menjadi daging, saudara. Saya percaya setiap kita, apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun resesi yang kau alami hari ini, mari ingat, Tuhan menyediakan resepsi di tengah resesi kita. Hanya kita harus masuk, merelakan diri kita, masuk dalam karantina. Supaya kita menjadi orang-orang yang dipilih untuk kita boleh masuk dan menikmati ruang pesta. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Semua itu sesuai dengan cara pandang, ya. Kalau kita memandang sesuatu dengan secara positif, ya cara pandang kita, sebenarnya karantina itu enak sekali, kan? Kita sudah bayar, yang orang yang dari luar negeri itu ya, dimasukin karantina secara 5 hari. Dia sudah bayar, memang agak terbatas karena tidak boleh keluar kamar. Kemarin pada saat saya ketemu dengan Ripkah, saya bilang begini, Rip, karantina itu apa yang kamu kerjakan? Saya sih jadi bisa istirahat, dia bilang, karena dia mempunyai pandangan yang berasal dari Tuhan. Satu, saya bisa istirahat, karena saya waktu di luar negeri saya capek, saya bisa istirahat. 2, saya bisa berkumpul dengan keluarga.
di dalam satu kamar yang dapat dikatakan tidak boleh keluar dari kamar itu. Makan di situ, tidur di situ, ya. Semua makanan diantar, dia bilang. Pagi dapat makanan yang cukup, siang saya dapat snack katanya. Terus siangnya dapat makan, jam 3 jam 4 dapat tea time, dan malam dapat makan lagi selama 5 hari. Terus kamu bosen enggak? Enggak bosen. Kenapa? Saya bisa ngobrol, saya bisa nyetel TV, saya bisa dengerin khotbah-khotbah, saya bisa saat teduh, saya bisa bercengkerama dengan keluarga. Enak kok, Mami, enak banget. Nah, saudara, setelah jam 12 malam, begitu jam 12 malam, lebih dari jam 12 malam, saya sudah bebas. Saya boleh keluar dari hotel itu. Hotelnya lumayan, enak. Saudara, ini kan cara pandang. Nah, kita seringkali jadi orang Kristen, tadi Freddy ngomong, seolah-olah seperti di karantina. Gak terlalu bebas, tergantung. Bebas tidaknya tergantung dari cara pandang kita, betul gak? Ya. Kalau kita gak enak jadi orang Kristen gitu ya. Apalagi orang yang dipilih Tuhan. Kayak seperti di akuarium dilihat semua orang, yang gak apa-apa dilihat sama semua orang, malah kita banggakan dilihat sama orang. Yang penting apa? Tunjukkan bahwa pakaian kita putih, bersih. Amin. Jadi bisa menjadi teladan untuk orang lain. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Jangan sekali-kali merasakan terbatas kalau kita di karantina Tuhan. Justru itu kalau kita nikmati, kita tuh luar biasa. Sebab apa? Di tengah-tengah resesi kita selalu resepsi. Kalau di dalam Tuhan ada jaminan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh selama 1 jam Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami mendekatkan diri kepadamu. Dan kami merasakan akan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Buat cara pandang kami berubah. Sekalipun kami seolah-olah hidup kami disorot oleh orang lain. Hidup kami dibatasi. Tapi satu perkara kami tahu. Kami tidak dibatasi Tuhan. Bahkan kami diarahkan supaya hidup kami sesuai dengan standar yang Engkau inginkan. Buat kami dapat memenuhi standar ini Tuhan. Supaya kami boleh memakai pakaian pesta. Tuhan, sebagaimana Esther pun mengalami hal yang sama. Tidak mungkin dia bisa menjadi ratu, tidak mungkin dia bisa menjadi seorang permaisuri. Dia harus selama 1 tahun di karantina. Tuhan, untuk menyamakan standar dari kerajaan. Dan saat ini kami tahu, kami sekarang ada dalam standar kerajaan surga. Untuk masuk dalam pesta anak domba. Buat kami bisa memenuhi standar ini Tuhan. Untuk mencapai sesuatu yang Engkau sedang kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya ini. Bapa, saat ini kami tetap mau berdoa buat negara kami ini Tuhan. Negara yang Engkau kasihi. Negara di mana kami berada. Negara kami ini Tuhan, minta anugerah-Mu turun. Turunkan damai sejahtera-Mu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau sendiri yang akan menurunkan suatu daya tahan tubuh Tuhan. Engkau tahu dengan keadaan saat ini,
Mereka sekarang ingin mencari sesuatu untuk kebutuhan hidup. Mereka ingin untuk membeli barang-barang sampai mengakibatkan di mal di mana-mana terlalu banyak orang Tuhan, kerumunan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau sendiri ya Tuhan, yang akan menolong, memberikan kepada mereka, kami semuanya rakyat Indonesia, daya tahan tubuh Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah rencana-Mu jadi. Tidak ada penambahan, penularan daripada COVID. Engkau Tuhan yang sanggup untuk memberikan daya tahan tubuh. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan akan semua rencana-Mu atas bangsa ini. Kami berdoa Engkau akan memulihkan perekonomian bangsa kami. Engkau akan mengadakan pemulihan dan kestabilan politik negara kami. Engkau akan memberikan hikmat dan marifat kepada Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan. Kami sangat percaya akan hal ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau akan membuat minimal akan semua bencana yang Kau izinkan terjadi. Bapa, kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau akan membuat lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami lawatan-Mu, tuaian-Mu besar-besaran 3-4 tahun ke depan, sampai kami boleh merasakan lumbung-Mu akan penuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini selama minggu depan kami akan libur. Kami minta di dalam nama-Mu, jangan kami kendor Tuhan, tapi kami selalu mencari Engkau. Ada kerinduan yang luar biasa untuk mempunyai saat teduh bersama dengan Engkau, bekerja bersama dengan Engkau, melakukan semua tugas kami bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Bapak, mata kami mau olesi minyak, karena kami percaya mata ini jendela yang seringkali dimasuki akan perkara-perkara yang tidak baik. Biar ada tudung dalam mata kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah telinga kami ada filternya Tuhan. Kami olesi minyak supaya apa yang kami dengar adalah disaring terlebih dahulu. Sehingga cara pendengaran kami adalah cara pendengaran seperti Engkau mendengar akan firman Bapa. Biarlah bibir mulut kami ini Tuhan mengucapkan perkara-perkara yang senada dengan Engkau Tuhan Yesus. Hati kami juga Engkau pagari Tuhan, sampai hati kami ini tetap ada dan fokus dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, keraguan-raguan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diurapi. Biar di dalam nama Tuhan Yesus pengurapan ini turun atas kami. Apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Tidak ada kegagalan yang kami hadapi hari ini. Semua berkat yang sudah Kau jatahkan buat kami akan kami terima dengan utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kaki kami Tuhan Kau pagari untuk kami dapat mengerti bahwa perjalanan kami adalah perjalanan bersama dengan Engkau. Hari ini kami mau berjalan Tuhan, bersama Engkau kami lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Engkau beserta dengan kami, Engkau Bapa Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.